mengajak semua saudara pada tema kita. Kita akan melihat tentang bahagia dan kelimpahan bukanlah sebuah impian. Saya mau tanya, kalau bukan sebuah impian, lantas apa itu? Kenyataan, ya, luar biasa. Saudara, banyak orang itu menganggap bahwa dia harus mimpi lebih dulu. Ya, saya tidak tahu bangsa ini bagaimana jadinya kalau semua anak remaja dan anak muda disuruh bermimpi. Ya, Alkitab tidak menyuruh kita bermimpi. Itu sebab Anda dan saya harus melihat, aku mengubah impian menjadi iman, lalu iman bekerja menjadi kenyataan. Amin. Saudara, mari saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Rumah tangga saudara tidak berdiri, kebahagiaannya, kesenangannya, usaha mata pencaharian saudara tidak ditegakkan dan tidak berkembang di dalam berapa banyak dan bagusnya impianmu. Tetapi semuanya itu oleh karena Tuhan menjadikan nyata karena saudara percaya kepada firman Tuhan. Ya, saudara harus tangkap ini firman, oke? Supaya Anda bisa pulang dengan kebahagiaan dan kelimpahan yang bukan hanya satu fata morgana, satu teori dan teologi, tetapi saudara pulang dengan satu kenyataan. Amin. Para kekasih, kita akan baca ayat kita yang pertama dan ini sangat luar biasa. Mazmur 65 ayat yang kelima. 1, 2. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik. Haleluya. Saudara yang kekasih, coba saya ingin mengajak saudara melihat huruf dengan warna kuning, ya. Ada dua bagian pada warna kuning. Satu apa? Berbahagialah. Kedua, kenyang dan segala yang baik. Oke. Jadi saudara, tema yang saya kemukakan dan saya dapat dari Tuhan ini luar biasa. Bahagia dan kelimpahan ternyata ada pada satu ayat. Ya, heran apa tidak saya? Saya sangat heran. Saudara, berbahagialah dan kemudian kenyang dengan segala yang baik. Jadi kalau saya memasang tema bahagia dan kelimpahan bukanlah suatu impian, kan itu merupakan sesuatu yang alkitabiah yang ada di dalam kitab suci Anda. Amin. Itu sebab dari sini judul ini sudah klop dengan apa kehendak Tuhan. Coba kita tengok yang berwarna merah. Apa yang berwarna merah? 1, engkau pilih. 2, engkau suruh. 3, diam di pelataranmu. Saudara, lihat. Ada hal yang kita sepertinya aku ini cuma dipilih, disuruh diam di sana, terus aku dapat bahagia dan kelimpahan. Coba gampang banget. Ya. Tidak dibilang hendaklah kau pikirkan dan engkau usahakan keras anak-anakku, umatku, supaya engkau bisa bahagia dan kelimpahan. Tidak. Coba saya minta saudara perhatiin. Tolong baca warna merah. 1, engkau pilih. 2, engkau suruh. 3, diam di pelataranmu. Coba. Bukan inisiatif, bukan motivasi, bukan harapan dan obsesi saya, impian saya, enggak. Aku ini dipilih, dicomot sama Tuhan, dipilih. Terus aku disuruh diam di pelataran rumahnya. Habis begitu dia mau kasih padaku bahagia dan kekenyangan dan segala yang baik. Coba. Jadi saudara, apa yang dalam satu ayat ini sudah komplitlah khotbah saya. Ya saudara, saya boleh hentikan, saya boleh lanjutkan. Karena satu ayat ini luar biasa, hanya mereka yang dipilih, disuruh diam, dapat. Jadi artinya saya dan saudara ini
berhasil apa tidak berhasil, itu dari ketaatan kita dan penyerahan diri kita kepadanya. Tuhan, Engkau memilih hamba, hamba mau Engkau pilih. Engkau menyuruh hamba, hamba tidak mogok, hamba tidak macet, hamba mau disuruh untuk diam di sana. Di pelataran rumahmu. Di mana saudara? Di pelataran. Di mana saudara? Coba tengok. Kalau engkau mau dipilih dan engkau mau disuruh tinggal di sana, that's all. He will do something great in your life. Dia tidak akan bermacam-macam dengan berbagai macam syarat. Ya, cuma saudara itu dapat belas kasihan. Kamu tak pilih, Timothy. Ya, kamu tak pilih. Siapa? Ayo sekarang kamu diam di sini ya. Kamu diam di sini. Kalau kamu mau, kamu tenang, kamu patuh, aku akan mengirim bahagia, kamu kenyang dengan segala yang baik. Segala yang tidak baik, kamu tidak ada. Kamu miskin dengan yang tidak baik. Kamu hanya kenyang dengan segala yang baik. Haleluya. Anak-anak Tuhan, coba toh satu ayat ini sangat komplit. Amin. Nanti di rumah dibaca lagi ya, dan saudara akan mendapatkan bahwa hidup saudara ini sangat diberkati, sangat dapat anugerah. Amin. Jadi bahagia dan kelimpahan saudara bukanlah sebuah impian, namun suatu janji Allah. Katakan suatu janji Allah yang pasti bagi saya. Amin. Ayo yang senang beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, dari satu ayat ini sudah jelas bahwa peranan saya, peranan saudara cuma percaya aja dan melakukan. Tuhan, tapi saya repot Tuhan, saya mau cari uang dulu untuk saya bisa diam di pelataran rumahmu nanti kalau saya sudah pensiun, nanti kalau saya sudah beban sudah enteng semua. Saudara, tidak. Tapi apa yang saudara dengar dari firman, lalu saudara mau melakukannya, karena saudara tahu yang berjanji adalah Allah yang setiawan adanya, maka saudara boleh pegang janjinya. Ini janji yang pasti bagi saya. Katakan janji yang pasti bagi saya dan anak keturunan saya. Yang senang, tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya perlu menegaskan hal ini sekali lagi. 1, 2, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Luar biasa. Itu sebab kalau saudara bisa menetapkan bagi keluarga, bagi anak cucu keturunan saudara, maka saudara akan mendapatkan benar bahwa Tuhan akan memberkati seluruh isi rumah tangga saudara, seumur hidup saudara, hari tua saudara, walau engkau tidak punya pensiun. Ya, Tuhan akan mencukupi kenyang dengan segala yang baik. Haleluya. Karena apa? Karena saudara diam di pelataran rumahnya. Makanya ini hati, ini kesenangan. Such kind of longing in your heart, in your mind. You must keep it and you must do it every time in your life. So that you have a good relationship with God. And He will bless you so abundantly, so richly. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, aku akan dibikin bahagia, aku akan dibikin kenyang dengan segala yang baik. Yang tidak baik, aku tidak punya. Dia tidak kasih yang tidak baik. Dia tidak izinkan iblis memberi yang tidak baik dalam rumahku. Amin. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Wow. Itu sebab para kekasih, saya akan bawa Anda pada bagian pertama, Daud. Kita kenal Daud. Ya, Daud adalah si pelanggan kebaikan Allah. Heran.
Apakah dia dilahirkan sudah menjadi kekasih Allah? Saya rasa tidak, saudara. Kenapa? Karena dari sejak remaja, Daud ini memang senangnya memetik kecapi dan memuji Tuhan. Dan dia menulis syair, lirik dari sanja atau syair untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak tahu dia menyimpan di mana dia punya tulisan, saudara. Tetapi begitu banyak dalam kitab Mazmur, kalau saudara membacanya, banyak sekali dia punya tulisan. Saudara, saya yakin itu menyangkut waktu berbulan bertahun. Tidak asal dia mau menulis, dia mempunyai sesuatu ide. Tetapi oleh karena dengan perjalanan, setiap hari dia menggembalakan domba-domba, setiap hari dia melihat tingkah laku domba, kelaparan domba, kapan domba senang, kapan domba haus. Dia sangat menjiwai. Itu sebab dia mengumpamakan dirinya seperti domba. Dan dia mengumpamakan Tuhan seperti gembala. Jadi dia tahu kapan domba ini mulai ketakutan. Kalau mau hujan, kalau dengar petir. Dia tulis dalam Mazmur. Petir yang sambar menyambar tidak akan menakutkan aku. Saudara, ketika domba-dombanya dia kehabisan rumput yang hijau, saudara, dan ternyata dia berada menjauh dari mata air. Wah, dia merasa lemes, dia merasa aku salah jalan. Dia tulis dalam Mazmur, aku salah jalan. Ternyata aku menjauh dari mata air yang segar, dari rumput yang hijau. Jadi apa yang pengalaman dia pribadi dengan Allah? Dia melihat dia sebagai gembala dan ini hewan, domba-domba, kambing dan domba sebagai umat dia. Jadi dia bisa tahu persis. Itu sebab tidak heran walaupun dia berdosa, saudara, tetapi dia si pelanggan kebaikan Allah. Karena dia itu chemistry-nya nyambung sama Tuhan. Dia punya filosofi dan chemistry nyambung sama Tuhan. Persis. Kalau dicampur tidak membuat reaksi terbakar atau mengeluarkan gas racun. Kalau dicampur menjadi sesuatu yang bermanfaat. Obat umpamanya untuk orang sakit. Adonan roti umpamanya untuk orang lapar. Saudara, kenapa? Karena dia sangat match. Dan dia punya unsur-unsur Allah di dalam hidupnya. Sehingga dia homogen dengan Tuhan. Dia pelanggan kebaikan Tuhan. Boleh saya tahu siapa di sini pagi ini yang ingin menjadi pelanggan kebaikan Allah? Angkat tangannya, haleluya. Tuhan Yesus. Semua katakan, Tuhan Yesus. Saat ini saya memohon, jadikan saya salah seorang pelanggan kebaikan-Mu untuk seumur hidup saya. Dalam nama Yesus, saya menyiapkan diri saya. Saya mau patuh dan taat supaya saya berlangganan kebaikan-kebaikan-Mu. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak ada yang baik dalam hidup kami. Dan orang ingin memberi yang kurang baik bagi kami. Tetapi dari Engkau kami akan selalu mendapat yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Bila kita membaca judul ini, Daud si pelanggan kebaikan Allah. Saya mencoba sedikit menyelami tentang apa saja sih yang Daud merasa Tuhan itu segala-galanya dalam hidupnya. Hanya seorang anak Tuhan yang bisa merasakan dan mendalami. Dia punya feeling yang kuat bahwa Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidupnya. Hanya orang ini yang bisa menjadi pelanggan yang baik dari segala kebaikan Allah dalam hidupnya.
Sebab Tuhan itu memberi belas kasihan. Pada semua orang dia kasih belas kasihan. Cuma begitu banyak orang tidak mempunyai sifat unsur Allah. Unsur Allah hanya saya bisa dapat dari firman. Saudara hanya bisa dapat dari firman. Banyak orang tidak suka. Banyak orang tidak bisa terima. Dia mau campur aduk. Itu sebab Tuhan kasih. Tidak berapa lama Tuhan tarik. Kenapa? Karena saya dan Anda tidak punya unsur dari sifat Allah dalam hidup kita. Itu sebab kita tidak menjadi pelanggan bagi Dia. Saudara, kita hanya menjadi penerima donor, penerima bantuan dari Allah. Tapi kita bukan pelanggan kebaikan Allah. Coba kalau saat ini saya merendah, saya membuat satu ikrar kepada Tuhan. Janji dan komitmen saya. Bapa, hamba akan mengutamakan Engkau nomor 1 dalam hidup hamba. Jadilah Engkau segala-galanya dalam hidup hamba. Coba, pengakuan yang jujur, yang rendah, yang merasa orang lemah, inilah yang membuat Daud, dia mengatakan, tiliklah keadaanku yang lemah. Hampir habis nyawaku, hampir habis nafasku. Berapa kali dia tulis di Mazmur. Dia seorang yang mau merendahkan diri. Itu sebab Tuhan mengangkat dia. Dan Tuhan bukan hanya mengangkat dia satu orang menjadi raja. Setelah itu digulingkan oleh musuhnya, oleh suku yang lain. Tidak. Tuhan berkata, nanti kita akan melihat. Engkau dan anak keturunanmu tidak putus-putusnya menjadi raja. Kenapa? Memang dia pelanggan soalnya. Dia sudah mati, anaknya masih tetap berlangganan. Bapaknya sudah bayar sama Tuhan. Sehingga anak cucu semua keturunan keberapapun sudah dibayar oleh Daud dengan hatinya. Anak-anaknya tidak sadar, berbuat dosa sekehendaknya. Tuhan mengingatkan melalui Nabi, tidakkah kamu tahu? Kamu naik di takhta ini hanya karena Tuhan kadung janji sama Daud, ayah moyangmu. Apa kamu tidak sadar? Kamu sendiri gak ada apa-apanya. Kalau aku ngelihat kamu, aku tidak akan angkat kamu. Tapi aku cuma ngelihat kakek moyangmu Daud. Itu sebab seluruh keturunannya aku memberkati. Itu sebab anak-anak Tuhan coba lihat. Daud ini adalah seorang yang selalu berlangganan kebaikan dari Allah. Saudara, hidupnya sering ada di dalam dealing. Katakan dealing dengan Allah. Saudara, dealing adalah satu kosakata atau terminologi tentang di dalam bisnis, di dalam politik. Pendek kata semua yang menyangkut perut. Soal hidup. Oke. Politik itu soal perut. Bisnis ekonomi itu soal perut. Saudara. Pendek kata dealing adalah sesuatu tentang kebutuhan pokok manusia. Saya tulis, hidup Daud sering ada di dalam dealing dengan Allah. Selalu ada kesepakatan. Selalu ada, oke, jadi Tuhan berkata pada Daud, Daud gimana? Deal? Deal. Seperti tangannya Tuhan tos sama dia. Ya. Saudara, deal. Mereka berpelukan. Jadi, satu dealing bisnis, satu dealing politik yang hebat antara Daud dengan Allah Yehova. Saudara, saya ingin supaya kita belajar kayak apa ya. Orang ini bisa menggerakkan hati Allah untuk dealing sama dia. Ya ampun, hebat banget ini orang. Kita baca lebih dahulu. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 18 dan ayat 19, mohon dibuka dari Alkitab. 1, 2, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan
hal ini masih kurang di matamu. Ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, amin. Para kekasih, perhatikan, ini doa yang tulus dan orisinil. Saudara, lihat, dia merendahkan diri, dia bersimpuh di ujung kaki dari Tuhan, dan dia berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kita kalau berdoa sampai sekarang ini, tapi dia, kita bicara tentang waktu, dia bicara tentang volume dan mutu. Sampai sedemikian ini. Saudara, dia tidak mengandalkan pada jumlah harta yang tak terhitung dalam istana dan kerajaannya. Saudara, tetapi dia menghitung tentang kasih karunia Allah dalam hidupnya. Saudara, kalau saya dan saudara menyadari tentang hal ini, maka di sini dia menuliskan lebih lanjut yang kita perlu pelajari. Ya, saudara. Ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu. Masih apa, saudara? Masih kurang. Jadi Tuhan, ternyata Engkau punya rencana yang lain. Tuhan, Engkau sudah memberi hamba sedemikian ini. Ayat 18. Ayat 19. Tapi ternyata masih kurang di matamu, Tuhan. Aduh Tuhan, hamba mau taruh di mana? Hamba jadi kewalahan nih. Coba, katakan, itu yang saya suka. Tetapi Daud seorang yang rendah hati dan tahu terima kasih. Makanya dia bilang, Tuhan, tetapi itu pun masih kurang bagimu. Ini yang menarik hati. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini pada masa yang masih jauh. Jadi Engkau tidak bicara tentang hamba Daud ini saja, tetapi untuk masa yang masih jauh. About my future and my descendants' future. Baik masa depanku maupun masa depan keturunanku. Coba, hebat sekali. Ya, dan telah memperlihatkan kepadaku. Ini kalau orang tidak rohani tidak bisa mau ngelihat apa, saudara. Tapi Daud, dia mempunyai visi ilahi. Katakan, saya harus mempunyai visi ilahi. Sehingga saya bisa melihat apa yang Tuhan siapkan bagi saya dan keluarga saya. Saudara, inilah satu orang yang begitu rendah hati. Itu sebab kalau kita memperlihatkan dan kita membandingkan, if we compare with nowadays situation condition, masing-masing ingin makan yang lain, ingin mengalahkan yang lain, membalas dendam yang lain. Karena mereka tidak punya Tuhan, karena mereka tidak mempunyai perjanjian Allah. Daud sampai kebingungan mau nerima. Bahkan dia masih melihat, Tuhan kasih lihat visi. Dia melihat ada pria-pria gagah yang muda-muda berjejer. Di belakang mereka kursi tahta. Wajahnya penuh kemuliaan semua. Kaget dia. Bahkan Engkau menunjukkan kepadaku untuk masa yang akan datang, yang masih jauh. Semua katakan, saya berharap dari Tuhan, supaya masa depan anak keturunan saya penuh kemuliaan, bukan hanya saya sendiri, dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, saya ingin supaya semua saudara yakinkan dirimu. Pakai mulut saudara, hati saudara, pikiran saudara.
all your conscience, all your being and your existence. To receive the word of God and to claim it to be yours and your descendants. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan apa yang dituliskan di sini. Saudara, saya tuliskan dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Itu mengagumkan. Ya, sangat mengagumkan. Coba tengok. Pada kata-kata tentang keluarga hambamu ini, dalam masa yang masih jauh, ada kehilangan ayat, kehilangan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kehilangan itu saya tulis di sini. Is this your usual way of dealing with man, O sovereign Lord? Coba. Ini hilang nih, tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia. Padahal ini penting sekali. Is this your usual way in dealing with man, O sovereign Lord? Saudara. Jadi ada satu omission, satu kehilangan terjemahan. Padahal ini penting sekali. Apakah ini caramu dan kebiasaanmu Tuhan untuk mendealing, untuk bersepakat, untuk membuat persetujuan dengan manusia, yaitu engkau memberi dengan cara luar biasa lebih dulu. Penawaranmu hebat. Engkau kasih tunjuk sederetan keturunanku yang jadi raja semua. Lalu engkau berkata, bagaimana Daud? Engkau mau dealing sama aku? Tuhan, ya pasti aku dealing sama kau. Engkau begitu hebat Tuhan. Engkau bukan cuma memberkati Daud ini, hambamu, mantan gembala, pekerjaan paling hina di Israel. Dan engkau menjadikan hambamu yang begini hina menjadi raja. Dan engkau menawari hamba dalam satu dealing. Tuhan, is this your usual? Is this your usual way in dealing with man? Apakah ini cara kebiasaanmu di dalam cari kesepakatan dengan manusia? Tuhan bilang, sambil tersenyum, it is me. Itulah aku. Aku kasih tawaran. Aku kasih tawaran yang banyak. Dan hanya manusia bodoh yang menolak tawaranku. Membaca ini, saya terhenyak dalam satu kesadaran. Bahwa kita ini sangat dikasih, kita dipilih, dan kita disuruh bertempat tinggal di pelataran rumahnya. Karena kita mau, kita dikasih janji. Dan dia bikin dealing, dia bikin persepakatan sama kita. Supaya kamu tidak bisa nolak deh, kamu pasti dealing sama aku, kata Tuhan. Karena aku kasih tawaran luar biasa. Para kekasih, engkau mau mundur dari Tuhan? Engkau mau keras hati dalam dosa? Pasti saya orang kelewatan sekali. Kalau saya tidak bisa hari demi hari lebih dekat, hari lebih dekat sama Tuhan. Saya orang malang bener, gak tahu diri, gak punya nurani. Saudara. Jadi saudara dan saya harus ingat mulai saat ini. Katakan, saya harus sadar dan ingat mulai saat ini bahwa Tuhan mendealing saya dengan luar biasa. Amin. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan menyia-nyiakan dealing dari Engkau. Sudah pastilah bahwa kami akan mau dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya.